Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim 2 kelompok kewirausahaan. Di sini kami akan menjelaskan mengenai bisnis plan tentang produk kami, yaitu Puna atau pupuk organik. Perkenalkan, saya Ardia Pramesti Sofadiansyah sebagai ketua dan beranggotakan yang pertama ada Ahmad Faris, kedua Arta Dwi, yang ketiga ada Faradila, yang keempat ada Sani Wicaksono. Faris Arfianto, saya akan menjelaskan mengenai tahapan pengerjaan bisnis plan. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai Puna. Saat ini, masyarakat umumnya masih banyak yang menyepelekan atau menganggap remeh pentingnya sisa limbah rumah tangga. Oleh karena itu, kami mempersiapkan bisnis yang bernama Puna. Puna adalah sebuah proyek bisnis di bidang pertanian atau biasa disebut dengan pembuatan pupuk nabati. Pupuk nabati sendiri, seperti pada umumnya, terbuat dari sisa-sisa limbah rumah tangga, seperti sisa-sisa sayuran busuk. Tentunya pemilihan limbah rumah tangga tersebut kami sesuaikan dengan keadaan lingkungan sekitar tempat tinggal. Tujuan dari pembuatan bisnis Puna ini adalah mendorong masyarakat untuk memanfaatkan limbah rumah tangga sebagai bahan utama pembuatan sebuah pupuk nabati. Benefit atau manfaat yang didapatkan dari pembuatan bisnis pupuk nabati ini yaitu dapat membantu perekonomian masyarakat serta limbah rumah tangga yang kini dapat diolah kembali agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Next. Sebelum menjalankan bisnis ini, tentunya diperlukan sebuah rancangan mengenai bisnis yang akan dijalankan, yakni dengan membuat bisnis plan. Dalam mewujudkan bisnis tersebut, tentunya melewati beberapa proses atau tahapan. Yang pertama adalah menentukan ide atau gagasan yang akan dijalankan sebagai sebuah bisnis. Dan dalam bisnis kali ini, kami mengambil ide atau gagasan membuat pupuk nabati dengan memanfaatkan limbah rumah tangga. Yang kedua, yaitu merancang ide tersebut ke dalam bisnis plan. Dan yang ketiga, bisnis tersebut siap untuk dijalankan. Next. Dalam menjalankan bisnis Puna ini tentunya membutuhkan tahapan pula. Yang pertama yaitu mencari masyarakat yang memiliki kebiasaan berkebun dengan menggunakan pupuk nabati, yakni bertujuan untuk menambah relasi atau mitra kerja dan juga menambah pengetahuan. Yang kedua, memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai program pupuk nabati yang akan dijalankan melalui chat group di aplikasi WhatsApp, yang mana dengan sosialisasi via chat group ini dapat menjangkau banyak orang di berbagai daerah. Kemudian yang ketiga, yaitu mulai menjalankan pembuatan pupuk nabati tersebut, yang kemudian pupuk tersebut dapat dijual guna menambah perekonomian, terutama perekonomian masyarakat sekitar. Untuk Puna sendiri, sasaran dari bisnis ini yaitu masyarakat sekitar yang gemar berkebun, petani, pekebun, pedagang tanaman hias, toko yang bergerak dalam usaha pertanian dan juga perkebunan. Dan akan tetapi target utama kami yaitu masyarakat sekitar yang gemar berkebun dan memiliki tanaman hias, petani dan juga pekebun. Untuk strategi pemasaran sendiri menggunakan strategi segmentasi, targeting, dan positioning. Untuk taktik pemasaran yang kami gunakan yaitu terdiri dari diferensiasi, marketing mix, selling, dan bentuk marketing value. Untuk lokasi pemasaran atau promosi, kami memanfaatkan media sosial yang mana memudahkan berbagai konsumen dari berbagai daerah untuk menjangkau hasil produk kami. Perkenalkan, nama saya Sony Caksono, saya dari kelompok 2 mata kuliah kewirausahaan. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi pelayanan pelanggan. Pelayanan pelanggan atau customer service dalam produksi Puna atau produk pupuk kami dilakukan dengan kemampuan komunikasi yang jelas serta dapat menjelaskan bagaimana produksi pupuk Puna. Pentingnya pengetahuan mengenai bagaimana cara dasar produksi pupuk Puna yang berasal dari limbah rumah tangga serta memberikan informasi secara detail kepada masyarakat sekitar mengenai pengolahan pupuk untuk tanaman. Poin berikutnya yaitu terkait pemasaran. Yang pertama ada diferensiasi. Terkait dengan diferensiasi meliputi diferensiasi produk, diferensiasi pelayanan, dan diferensiasi personil. Melalui diferensiasi produk, maka produsen mengutamakan kualitas produk, diferensiasi pelayanan yang mengutamakan kepuasan pelanggan melalui pelayanan yang dilakukan, diferensiasi personil yang mengutamakan skill dan kemampuan yang baik dalam sarana pendistribusian dan menciptakan identitas yang berbeda dengan produk lain. Kemudian pada bidang servis, akan membuka pelayanan komplain bagi para konsumen yang merasa kurang puas atas pelayanan yang diberikan, sehingga masukan dari konsumen bisa dijadikan evaluasi untuk pengelolaan bisnis ke depannya. Berikutnya terkait marketing mix. Nah, dalam hal ini kita terus mengatur dan memperbaiki penampilan produk ke depannya, berusaha memperluas jangkauan produk dan melakukan promosi dengan memanfaatkan media sosial.
Melalui memelihara citra dan memaksimalkan kinerja diharapkan akan membentuk citra produsen terhadap para konsumen dan secara cepat merespon konsumen atau peminat pupuk nabati ini baik masyarakat sekitar maupun target dalam media sosial. Berikutnya terkait selling. Pihak produsen perlu berinteraksi secara langsung dengan pihak lain untuk lebih dekat dengan target pemasaran, memberikan kepercayaan dan mengenalkan produk, mengembangkan proses bisnis produk pupuk ini akan melakukan promosi kepada masyarakat sekitar terlebih dahulu dan menjalin kemitraan dengan berbagai pihak yang berkecimpung di dunia agronomi. Nah, poin berikutnya yaitu terkait keuangan. Dalam membuat pupuk punah atau pupuk nabati tentunya memerlukan biaya yang digunakan untuk alat dan bahan yang dibutuhkan, seperti wadah yang berukuran besar yaitu ember atau tong, kemudian sarung tangan, skop, sampah rumah tangga, sisa-sisa sayuran atau bekas makanan, tanah, air, arang sekam, kapur, cairan EM4 sebagai tambahan. Dan berikutnya terkait manajemen bisnis. Yang pertama ada bidang pemasaran. Perlu adanya pengembangan sistem pemasaran digital yang tepat sasaran dan dapat menjangkau masyarakat luas, termasuk masyarakat sekitar tempat tinggal. Misalnya, dengan menyebar informasi melalui kegiatan di daerah yang mempunyai lokasi strategis untuk produk pupuk nabati punah, melakukan promosi produk kepada masyarakat secara langsung dari rumah ke rumah, melakukan promosi melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, atau jejaring sosial yang lain, serta memberikan promo menarik untuk menarik minat hati konsumen. Poin yang kedua yaitu terkait bidang penguatan manajemen sumber daya manusia. Terkait peningkatan pengetahuan dengan memberikan edukasi seperti pembuatan feed Instagram dan infografis mengenai manfaat pupuk nabati punah. Kemudian cara mengolah limbah nabati untuk pupuk, wawasan dan keterampilan sehingga mampu mengelola usahanya dengan lebih terencana dan terorganisir dengan baik. Poin yang ketiga terkait bidang manajemen keuangan. Nah, bidang manajemen keuangan dalam hal ini ada peningkatan manajemen keuangan meliputi pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien berkaitan dengan akses modal dan administrasi mengenai bahan baku serta alat yang dibutuhkan dalam produksi pupuk punah. Nah, poin yang keempat terkait bidang manajemen operasional. Nah, pada bidang ini mencakup peningkatan kualitas, efisiensi biaya, dan sasaran distribusi yang tepat. Diharapkan ke depan dengan adanya perencanaan sistem manajemen yang sudah tersusun ini bisa mengoptimalkan pengelolaan dan pemasaran produk sehingga pengembangan bisnis pupuk punah bisa lebih maksimal. Poin berikutnya itu terkait pola pengelolaan bisnis dan pembagian anggota tim. Nah, dalam hal ini pembagian tugas dalam anggota yaitu terkait ketua kelompok sebagai pihak yang mengkoordinasi anggota kelompok dan kinerjanya. Anggota sebagai pengatur administrasi dan keuangan yang bertugas untuk mengelola kegiatan-kegiatan administrasi dan segala hal yang berkaitan dengan keuangan. Serta anggota dalam bagian pemasaran bertugas untuk merencanakan, menentukan harga, dan mengatur promosi produk. Pembagian tugas tersebut digunakan dalam koordinasi secara online untuk menyesuaikan kondisi, sehingga semua anggota yang tergabung dalam kelompok ikut terlibat dan berkontribusi dalam bisnis. Nah, pada poin berikutnya yaitu akan saya jelaskan terkait anggaran biaya. Beberapa indikator untuk mengukur kelayakan wirausaha yang ada dalam kelompok kami yaitu sebagai berikut. Pada tabel pertama, yaitu mengenai format rekapitulasi rencana anggaran biaya. Nah, di sini terdapat jenis pengeluaran dan biaya. Poin yang pertama, terkait perlengkapan yang diperlukan, yaitu ada 3 hal. Yang pertama ada wadah besar, yaitu ember atau tong. Kedua ada sarung tangan. Ketiga ada botol plastik bekas. Yang pertama, wadah besar itu seharga Rp20.000. Yang kedua, sarung tangan seharga Rp15.000. Yang ketiga, botol plastik bekas seharga Rp1.000 per botol dengan ukuran 1,5 liter. Poin yang kedua yaitu terkait bahan habis pakai. Ada 10 bahan yang kita gunakan. Yang pertama ada sampah rumah tangga atau sisa-sisa sayuran atau bekas makanan. Yang kedua ada air. Ketiga serabut kelapa. Keempat cairan E4 atau optional dengan ukuran 250 ml. Molase atau optional dengan ukuran 500 ml. Ada gedebok pisang sebanyak 1 batang atau kulit buah pisang sebanyak 1 kilo. Ada kupasan kulit bawang dan bawang putih. Ada daun pepaya dengan jumlah yang digunakan sebanyak 5 lembar dan air cucian beras kurang lebih sebanyak 10 liter. Dalam hal ini, biaya yang kita keluarkan terkait 10 item tersebut adalah yang pertama, sampah rumah tangga kita dapatkan secara gratis, air kita dapatkan secara gratis, serabut kelapa seharga Rp7.000 per biji, cairan E4 seharga Rp20.500 per liter, molase seharga Rp15.000, gedebok pisang seharga Rp50.000 per
ribu per batang. Nah, berikutnya kulit buah pisang kita dapatkan secara gratis. Kupasan kulit bawang merah dan bawang putih juga kita dapat secara gratis. Nah, ada daun pepaya per lembarnya seharga 5.000. Nah, ini ada air cucian beras kita dapat secara gratis. Nah, poin ketiga terkait biaya perjalanan. Yang pertama ada perjalanan ke tempat penjual, kedua ada perjalanan pengiriman barang ke konsumen. Jika didistribusi dilakukan secara online menggunakan Gojek atau kendaraan pribadi. Nah, poin yang pertama perjalanan ke tempat penjual kita belum bisa menentukan berapa kisaran biayanya karena harus menentukan dulu lokasi yang kita tuju. Nah, pada poin kedua perjalanan pengiriman barang ke konsumen yaitu dengan menggunakan Gojek. Pada poin pertama biaya yang harus dikeluarkan itu sebesar 2.550 per kilometer. Yang kedua dengan menggunakan kendaraan pribadi dengan biaya Rp2.000 per kilometer. Jadi total jumlah biaya pada tabel pertama ini adalah Rp93.150. Yang kedua terkait biaya tetap atau fixed cost. Terdapat 3 komponen dengan 3 biaya. Yang pertama ada wadah besar atau ember atau tong. Nah, dalam hal ini biaya yang dikeluarkan sebanyak Rp20.000. Yang kedua ada sarung tangan dengan biaya yang dikeluarkan sebanyak Rp15.000. Yang ketiga ada botol plastik bekas dengan biaya yang dikeluarkan Rp1.000 per botolnya. Jadi total jumlah biaya yang dikeluarkan pada tabel 2 terkait biaya tetap adalah Rp36.000. Jadi ada biaya variabel atau variabel cost. Terdapat 5 komponen dengan 5 biaya. Pertama ada poin yang satu ada serabut kelapa seharga Rp7.000. Yang kedua ada cairan E4 seharga Rp20.500. Yang ketiga ada molase seharga Rp15.000. Yang keempat ada ketepok pisang seharga Rp5.000. Yang kelima ada daun pepaya seharga Rp5.000. Jadi total jumlah biaya dalam biaya variabel ini tabel ketiga adalah sebanyak Rp52.500. Keempat terkait rekapitulasi rancangan anggaran biaya atau RAB. Terdapat 2 komponen dengan dua biaya. Yang pertama ada biaya tetap atau fixed cost dengan totalan jumlah biaya Rp36.000. Yang kedua ada biaya variabel cost dengan totalan biaya Rp62.500. Jadi total seluruh jumlah biaya yang dikeluarkan dalam rekapitulasi rancangan anggaran biaya atau RAB pada tabel 4 ini adalah sejumlah Rp86.500. Nah, yang terakhir terkait jadwal kegiatan. Nah, jadwal kegiatan program mahasiswa Rosa ini adalah sebagai berikut. Jenis kegiatannya ada 6 dengan tahap evaluasi pada tiap bulan. Yang pertama ada pemantapan rencana kegiatan, yang kedua ada pengumpulan alat dan bahan, yang ketiga ada proses pembuatan buku nabati, yang keempat ada pengemasan, yang kelima ada promosi dan pemasaran, yang keenam ada evaluasi dan penyusunan laporan. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Triviana yang akan menjelaskan mengenai tahap-tahap penyelesaian desain yang diterapkan di bisnis plan. Di mana di sini terdapat 3 tahap. Yang pertama adalah inspiration, yang kedua adalah evaluation, dan yang ketiga adalah implementation. Yang pertama adalah tahap inspiration, yang mana dalam tahap ini kita sebagai produsen dapat mengetahui masalah yang dihadapi oleh konsumen dan memahami tujuan yang dicapai oleh para pengguna serta kendala yang dihadapi. Nah, di sini kita dapat mengidentifikasi atau menganalisis kesesuaian produk kita dengan kebutuhan yang ada di lapang. Kemudian yang kedua adalah evaluation, yang mana pada tahap ini kreativitas kita sebagai produsen sangat dibutuhkan. Dan di sini kita mempertimbangkan dan dapat juga dianalisis dari sebelumnya bagaimana segala hal dalam aspek produk dan aspek konsumen harus diperhatikan. Karena dalam tahap ini kita akan menciptakan suatu konsep dan harus mendapatkan timbal balik atau feedback dari target yang kita tuju. Dan yang ketiga adalah implementation, yang mana dalam tahap ini kita melakukan pembaruan dari produk yang telah kita terapkan atau telah kita pasarkan. Pengembangan tetap mengamati masukan yang telah diberikan oleh para konsumen sebagai umpan balik untuk mendapatkan solusi dari masalah pengguna. Di sini kita mempertahankan produk kita agar selalu dapat umpan balik dari target atau masyarakat. Nah, kemudian berikut merupakan tahap human-centered design dengan dikaitkan dengan produk dari kelompok 2 yaitu Puna atau pupuk nabati. Dalam tahap inspiration, pupuk nabati atau Puna mendapatkan inspirasi untuk memanfaatkan limbah rumah tangga seperti sisa sayuran busuk dengan melihat banyaknya sisa limbah rumah tangga.
yang menumpuk serta tidak ada pemilahan di lingkungan sekitar. Selain itu, dari pemasaran yang semakin banyak mengeluarkan produk pupuk dari bahan kimia, juga hal itu dapat menyebabkan kerusakan di lingkungan sekitar dan kerusakan ekosistem. Produk kita juga didukung dengan keadaan pandemi, yang mana dalam keadaan pandemi masyarakat memiliki hobi untuk merawat dan mengoleksi berbagai tanaman hias. Kemudian limbah rumah tangga juga lebih banyak dihasilkan. Jadi dalam tahap ini, seperti pada penjelasan sebelumnya, kita menganalisis dari lingkungan sekitar sehingga kita mampu menghasilkan atau menciptakan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Saya Faradila Firgia Iswanda. Di sini saya akan menjelaskan tahap-tahap Human Centered Design yang sudah dijelaskan oleh Arta Dwi sebelumnya. Untuk langkah atau tahap selanjutnya yang kedua yakni ada ideation. Nah, setelah kami melakukan penelitian lapangan, kami berusaha untuk memberikan solusi dari permasalahan tersebut, yaitu dengan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pupuk organik yang terbuat dari limbah sayuran rumah tangga. Kemudian, kami berencana untuk bekerja sama dengan PKK atau komunitas di sekitar tempat tinggal kami. Nah, selanjutnya, hal tersebut bertujuan agar lebih banyak masyarakat yang terbantu permasalahannya mengenai tanaman serta pemanfaatan limbah sisa sayuran. Kemudian selanjutnya terdapat implementation. Setelah mencari inspirasi dan mendapatkan ide, kami telah menemukan hal dan fokus utama yang akan kami saji secara mendalam dan juga telah merancang langkah-langkah yang akan kami lakukan untuk membantu permasalahan mengenai pemanfaatan sisa limbah sayuran rumah tangga untuk pembuatan pupuk organik di lingkungan sekitar. Nah, langkah-langkah yang akan kami lakukan yakni memberikan edukasi mengenai pemanfaatan pupuk dari awal hingga akhir. Nah, mulai dari bahan-bahan yang diperlukan untuk pembuatan pupuk, pemasaran pupuk, hingga mengelola keuangan dalam produksi pupuk punah ini. Selanjutnya kami akan mengimplementasikan pupuk punah ini di beberapa tanaman, apakah membuahkan hasil atau tidak. Strategi Human Centered Design mengenai produk kami yaitu punah atau pupuk organik. Jadi yang pertama ada planning, yaitu dalam tahap perencanaan ini kami membangun tim yang bertugas dalam merencanakan produk ini. Kami juga membuat produk atas dasar permasalahan lingkungan sekitar. Kami juga merancang beberapa plan untuk menentukan strategi pemasaran, proses pembuatan, dan anggaran dana yang akan kami perlukan nantinya. Yang kedua ada define in audience. Nah, pada tahap ini kami ingin menentukan sasaran yang tepat yang menjadi target pada proses pemasaran produk punah ini. Kami juga menentukan target pemasaran pada lingkungan sekitar yang diambil melalui permasalahan yang terjadi pada lingkup rumah tangga. Tujuan kami menentukan sasaran ini karena kami ingin menjadikan produk punah ini atau pupuk organik bisa diterapkan dan digunakan masyarakat sekitar yang berguna untuk menjaga kelestarian tanpa adanya permasalahan limbah rumah tangga. Nah, yang ketiga ada get feedback. Nah, dalam tahap ini dijelaskan bahwa dengan adanya masukan terhadap produk punah yang telah menerapkan proses testimoni terhadap masyarakat sekitar tentunya akan meningkatkan sistem penjualan dan penargetan produk punah. Masukan terhadap produk punah ini akan menjadikan produk punah sendiri dapat mengupgrade kualitas dan pelayanan yang kami berikan terhadap masyarakat sekitar. Nah, yang keempat ada create a concept. Nah, konsep ini dirancang untuk masyarakat agar lebih menggunakan produk organik dibandingkan dengan pupuk kimia, yang nantinya akan memberikan dampak bagi kesuburan tanah di masa yang akan datang. Selain itu, konsep ini juga mengarah kepada branding produk ke dalam lingkungan masyarakat. Di masa sekarang, masyarakat hobi dalam bercocok tanam, sehingga kami ingin mengenalkan atau memperkenalkan secara langsung produk kami kepada masyarakat. Nah, yang kelima ini ada build partnership. Jadi, pada tahap ini kami ingin bekerja sama dengan masyarakat sekitar untuk dapat mensukseskan produk kami. Kami juga bekerja sama dengan pihak-pihak yang dirasa dapat memberikan feedback baik dari segi penilaian produk dan juga dari segi lingkungan. Nah, pihak-pihak yang dirasa dapat berasal dari kelompok pecinta lingkungan yang memiliki tanaman hias atau semacam tanaman yang bisa dimakan. Jadi sekian penjelasan mengenai produk kami yaitu punah. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.